dia mengalami masalah lutut, kemudian dikasihlah satu herbal, dan setelah dikasih satu herbal itu, dan dia sudah menopause ibu itu, dan ternyata Masya Allah tabarakallah-nya apa? Setelah dikasih itu dia mens lagi. Herbal itu dahsyat loh, ya. Dahsyatnya seperti itu kalau tahu cara mengelolanya. Ini dahsyat banget loh efeknya ini. Coba aja lihat nanti. Yang terjadi apa? Kita punya pencernaan di flush sama dia. Daun kandungannya atau mirip sama minyak zaitun. Buat ngapain? Buat bersih-bersih ginjal. Ini dia. Ini nanti di rumah bikinin bapak-bapaknya ini. Resep membahagiakan istri. Termasuk juga bisa membersihkan lendir paru. Ini powerful banget dalam memperbaiki masalah kewanitaan. Itu bisa diminum waktu lagi sakit mens. Makanan terbaik bagi tulang adalah semua yang mengandung bawang hitam, ada chia seed, ada zaitun, ada atau VCO kalau kita. Kemudian buah bit juga ada. Ini juga bisa digunakan untuk, ini dahsyat banget loh efeknya ini, buah bit ini. Ya, di luar tadi saya jelaskan tentang arteri, aslinya juga buah bit ini juga berlimpah dengan serat antioksidan yang kalau Anda makan ya atau di jus katakanlah ditambahkan dengan buah-buahan, efeknya maka Anda tambahkan di sini potongan-potongan kelapa tua. Kelapa tua jadi kayak toppingnya. Atau kalau mau lebih bagus lagi buat pembersih pembuluh darahnya, Anda tambahkan sama ini, chia seed. Coba aja lihat nanti. Yang terjadi apa? Kita punya pencernaan di flush sama dia. Flush, kayak kita mencet untuk apa namanya kloset. Kalau ada maaf kotorannya dipencet untuk flush, ini nih kerjaannya dia. Gitu ya. Kemudian tadi sudah terakhir itu perkacangan, tapi kacangnya nggak ada, nggak apa-apa. Salah satu kacang yang paling bagus buat menenangkan jantung tuh kacang pistachio. Pistachio. Nggak ada kacangnya. Teh, salah satu teh yang bagus buat menenangkan dan bikin calming kita punya saraf adalah chamomile. Ya, kalau nggak ada gimana? Minum teh serai aja. Chamomile mahal. Saya pun kadang-kadang beli, kadang-kadang nggak, karena mahal harganya. Pakai versi kita aja. Contohnya ini, serai. Nah, yang saya mau jelaskan ini adalah beberapa resep-resep yang lain. Ya, contohnya ini. Ini adalah mana dia? Ini daun kelor. Kalau kita buka datanya, ini udah lama, mungkin 3-4 tahun yang lalu saya sudah lama mention daun kelor. Ini daun kandungannya atau kelor ini kandungannya mirip-mirip sama minyak zaitun. Kandungannya, asam aminonya, seratnya berlimpah ruah di daun kelor. Ya, cuman kita sering pakai buat peribahasa saja. Ya, dunia tak selebar daun kelor. Padahal ya Masya Allah, ini di luar negeri jadi superfood, bahkan bisa buat masker bubuknya itu. Dan kalau di dunia herbal juga, misalkan ya di perherbalan, misalkan ini coba kita lihat. Ini iya kelor, jahe sama ini. Ini kelor sama serai sama jahe. Kasih air panas, minum buat ngapain? Buat bersih-bersih ginjal. Nanti. Fungsi pengeringan itu sebenarnya fungsi pengeringan itu adalah membuang air supaya dia bertahan lama.
Jadi kalau seandainya apakah produk yang dikeringkan itu punya efek yang sama dengan produk katakanlah yang masih fresh kayak begini, kalau saya lebih milih yang ini. Kalau saya, kecuali kita ada uzur. Uzurnya apa? Contoh mungkin kita nggak mungkin bawa ini kemana-mana, kan harus dikeringkan sehingga dia ringan dibawa, itu tidak apa-apa. Apakah masih ada manfaatnya? Ada, cuman lagi. Dulu saya menganut pemahaman, namanya juga ilmu ya, berkembang, bahwa kalau herbal itu bagusnya kita seduh pakai air panas, mendidih segala macam dari setengah jadi 1 gelas setengah gitu-gitu. Betul nggak itu? Ya betul aja. Cuman menurut salah satu guru saya yang beliau menjelaskan tentang bagaimana kandungan atau senyawa-senyawa aktif pada herbal itu bisa berkurang drastis dengan pemanasan. Akhirnya sekarang saya lebih memilih model kayak begini. Apa yang saya pilih modelnya? Ini nih, misalkan ada air, ada gelas nggak? Gelas. Nah gini ya. Nih, ambil air kayak begini atau mungkin dalam botol ini juga nggak apa-apa. Lalu ini saya bersihkan, saya cuci, ya sampai nggak ada lah katakanlah kotoran segala macam, secukupnya sebutuhnya saya hancur-hancurin, saya masukin sini satu, misalkan. Ini namanya diekstraksi. Ya, ini juga jahe katakanlah. Ini tek dihancurin. Bagusnya dihancurin daripada dipotong. Kenapa? Biasanya kalau dihancurin, digeprek, aromanya lebih kuat daripada dipotong. Betul? Gitu. Apalagi ini juga sama misalkan. Nah ini misalkan. Ini kan kunyitnya saya masukin sini, kemudian jahenya saya geprek masukin sini. Ini juga sama. Sekarang saya lebih memilih ini. Tahu kenapa? Karena kalau diekstrak kayak begini, ya saya juga bukan ahli farmasi, tapi belajar dari seorang ahli farmasi dan doktor juga, lebih banyak kandungan ini yang keluar dan tidak habis karena pemanasan. Kan nggak ada pemanasan. Makanya teknologinya ini kalau dinaikkan levelnya namanya freeze dry. Freeze dry itu apa? Dia dibekukan sampai minus 60 derajat, tapi yang terjadi apa? 1 ton, misalkan saya mau ngambil daun kelor ini 1 ton, kalau kita ambil dan dijadikan freeze dry, 1 ton ini cuman akan jadi 1 kilo aja. Kalau 1 kilo, yang terjadi apa? Semua biang di situ dan semua kita dapat manfaat sejadi-jadinya. Anda bayangin 1 ton jadi 1 kilo. Makanya itu yang teknologi itu yang kami sekarang pakai, tapi belum kita rilis di herbalnya itu, sehingga kenapa freeze dry itu bisa lebih cepat kerjanya, karena memang molekulnya jadi kecil gitu loh. Jadi fungsi pengeringan itu ya adalah membuang air. Sama juga kalau kita kan herbal kayak begini kan kandungannya kan tidak bisa langsung keluar, maka mekanisme mengeluarkan senyawa aktifnya itu macam-macam. Ini ekstraksi, katakanlah ekstraksi dingin misalkan, nggak dingin-dingin banget, atau mungkin juga dengan ekstraksi panas dengan pemanasan, atau mungkin diambil senyawa aktifnya saja, itu juga bisa. Jadi kalau saya lebih memilih, contoh begini, ada satu case ya, tapi bukan case saya, ada ibu-ibu dia mengalami masalah lutut, kemudian dikasihlah satu herbal, dan setelah dikasih satu herbal itu, dan dia sudah menopause ibu itu, dan ternyata Masya Allah tabarakallohnya apa? Setelah dikasih itu dia mens lagi. Padahal herbalnya itu diperuntukkan secara pengetahuan kami itu untuk lutut. Ternyata bisa juga berfungsi ke kandungan. Gitu loh. Jadi herbal itu dahsyat loh. Ya. Dahsyatnya seperti itu kalau tahu cara mengelolanya. Makanya saya bilang tadi, ini kan gini kan sebentar sudah keluar, tapi apakah dia sudah keluar dengan sempurna? Belum. Karena kalau bentuk padat biasanya bentuknya agak lama, atau kalau Anda mau agak cepat juga bisa juga tadi geprek atau Anda blender, hancurin dia. Kalau blender dihancurin otomatis partikelnya berubah menjadi kecil, lebih gampang terserap ke dalam air. Apalagi air yang Anda pakai air yang berlimpah mineral, namanya air kelapa, bukan air zam-zam. Air zam-zam mah
jauh kita mah. Nah, sehingga ini saya ajarin nih. Saya ajarin caranya dalam tema bagaimana membuat minuman yang bisa memberikan energi dengan menggunakan air kelapa. Yang pertama apa? Ya ambil aja air kelapa, kelapa tua, kelapa muda. Lalu anggaplah mungkin sekitar 300 mili itu mungkin segini lah ya. Segini lah kurang lebih. Ya segini lah 300 mili. Air kelapa. Lalu Anda ambil 1 sendok teh. 1 sendok makan madu. Air kelapa 300 mili. 1 sendok makan madu. Kemudian 1 sendok makan irisan jahe, diiris. Kemudian ini setengah jeruk lemon. Dan ini bolo jeruk lemon, atau tahu nggak beda jeruk lemon sama jeruk nipis? Apa bedanya? Yang kerenan dikit lah. Yang kerenan dikit. Rasanya kan beda. Semakin asam suatu produk, semakin tinggi vitamin C-nya. Ya, makanya nanti coba dibaca aja datanya. Tapi saya belum baca, tapi feeling saya, dugaan saya, lebih tinggi kandungan vitamin C-nya di jeruk nipis daripada jeruk lemon. Sama juga kalau Anda mau cari madu yang tinggi vitamin C-nya. Nah, kalau saya ngomong begini nanti biasa di-cut. Di-cut ada yang jualan. Gak apa-apa lah. Karena semua madu milik Allah. Jadi madu yang asam madu apa? Madu kelulut, madu trigona, madu kelanceng kalau sini, ya kan? Nah, di sini namanya apa? Kelanceng kan? Asam nggak? Asam. Itu madu tinggi banget vitamin C-nya. Maka madu trigona, madu kelanceng, madu kelulut ini itu bisa dipakai untuk ngompres orang yang kena luka bakar. Nanti misalkan itu di rumah sakit udah dipakai sebenarnya, cuman nggak semua rumah sakit paham. Jadi luka bakarnya itu karena tingginya vitamin C-nya dia mempercepat penyembuhan luka. Ya, itu madu. Nah, tadi sudah air kelapa, kemudian ada jahe, ada madu, kemudian ada lemon, sedikit tambahkan sama ini, garam. Boleh pakai ini atau garam ini. Mana garam kita tadi? Ini bukan garam Himalaya, ini garam lokal. Dibuat dari apa ya ini? Kok lupa saya? Ibu mau nyobain, ini rasanya gurih dan bukan dari air laut. Bukan. Dan bikinnya cuman pakai bambu doang. Ibu coba, maaf. Ibu coba nyobain garamnya sama coba ini. Nanti dibagi-bagi deh. Gurihnya. Ini namanya, saya mau promosi sekalian. Bukan promosi produk saya nggak jual itu. Itu namanya garam Jono. Jono, bukan nama orang. Jadi garam Jono itu garam. Ini coba ini nih. Ambil dikit. Garam Jono itu dari suatu kota desa namanya Jono, di Grobogan. Rasanya lebih gurih dibandingkan bahkan garam Himalaya. Dan dari mana dia? Bukan dari air laut, tapi dari air tanah. Yang nanti di kalau salah pakai dengan sinar matahari, dipakai bambu gitu nggak salah. Itu sekarang saya suka pakai itu, garam Jono. Ya. Di online ada yang jual itu. Dan garam salah satu, sampai belakang aja puterin. Saya ajarin, garam itu paling enak kalau Anda makan sama buah apa? Semangka. Semangka itu dicocol pakai garam, Allahu Akbar. Rasanya pol enak.
Mangga juga sih. Tapi semangka lebih masuk kan, semangka itu kan pori-porinya kan gede. Jadi gitu. Tadi sampai mana pembahasan kita? Ini sudah, itu sudah, oh ini lagi. Jadi, ini dia. Ada beberapa jenis lemak yang Bapak Ibu sekalian bisa pakai ya. Lemak terutama buat goreng. Yang pertama itu bukan goreng aja, numis pakai zaitun. Pilihannya ya. Jadi di rumah, dokter di rumah pakai nggak pakai? Saya di rumah kalau goreng, kalau pengen tetap goreng biasanya saya pakai minyak kelapa. Pertama pakai minyak zaitun, yang kedua pakai minyak kelapa, yang ketiga pakai telo. Ya. Yang keempat pakai ghee atau pakai butter, udah cukup. Itu lemak semua itu. Dan lemaknya semua sehat. Ya. Ini iya, yang mana ini? Yang ini ya? Oh iya. Emang ini ada pinang? Ada pinangnya? Nah ini dia. Ini nanti di rumah bikinin bapak-bapaknya ini. Resep membahagiakan istri. Ini isinya ada buah pinang muda, ada jahe merah, inilah ini. Kemudian ada, ini belum dimasukin ininya, kuning telurnya. Gitu. Terus ditambahkan dengan, nanti tambahkan dengan madu. Apa tadi isinya? Jahe merah, pinang muda, madu, sama susu. Dia buah pinang muda, jahe merah, susu, sama madu, sama kuning telur. Ya? Susu kambing. Kan sponsornya susu kambing. Ya, susu mana aja. Susu, pokoknya susu tawar aja. Ya. Minum. Atau, ini dia nih. Kan Anda kan punya udah banyak resep buat suami juga. Ada lagi, saya kasih tahu lagi. Nah ini nih. Udah bikin. Itu nggak ada, cabenya nggak ada. Oh gitu. Dan catat, nanti bikin di rumah. Anda mau minum juga nggak apa-apa. Tapi ini rasa bikin garang. Yang pertama isinya lengkuas. Gak ada barang di sini. Kemudian lengkuas jahe merah. Lengkuasnya berapa banyak? 50 gram. Ya, sejempol lah. Jahe merah atau jahe emprit. Kemudian temulawak 25 gram. Ya, sekelingkingan lah. Kemudian cabai Jawa 5 gram. Lada hitam 1 sendok teh. Kemudian sisanya kasih gula, garam sama air secukupnya. Ya apa yang dihancurin, semua hancurin, kasih air panas boleh atau mungkin dibikin ekstrak ya, begini juga nggak apa-apa, minum. Seger nanti. Sudah tadi. Sudah. Terus apa lagi? Ini dia nih.
Tadi percengkehan sudah ya. Daun kemangi sama serai juga sudah. Nah, ini buat belum. Daun kemangi nggak ada. Ada nggak sih? Ini kelor. Ini kemangi nih. Nah, ini ketemu sama serai. Yang mana ini ya? Bukan. Ya. Ini kemangi sama serai tadi udah kok. Ya udahlah, ini diambil daunnya, ambil kayak begini nih sama ininya gitu, masukin itu, kasih serai ya secukupnya kayak begini nih, kasih air panas. Buat apa dia? Buat nafas ya, buat nafas, dan juga bisa menurunkan peradangan yang ringan ya, termasuk juga bisa membersihkan lendir paru gitu. Kemudian kelor jahenya udah. Terus ada lagi namanya daun pegagan. Daun pegagan. Atau ya, tahu kan pegagan? Itu pegagan adalah lalapan yang tinggi dengan omega 3-nya yang bisa buat menguatkan jantung sama otak. Jadi kalau pegagan itu ada pegagan, daunnya kan mirip mangkok gitu kan, banyak di sawah malah. Itu ketemu sama jeruk lemon atau jeruk nipis, minum bisa menguatkan fungsi otak sama jantung. Itu pegagan. Kemudian, nah ini dia. Ada satu, saya nggak tahu ada apa nggak ya, yang si halba itu. Halba ada? Nggak ada. Jadi ada satu herbal, cuman lagi nggak ada di sini. Herbal ini powerful banget dalam memperbaiki masalah kewanitaan. Namanya klabet. Klabet. Nah, kalau nggak salah yang sebelum ini saya pernah jelaskan atau saya pernah mention juga, dari urusan PCOS, endometriosis sampai ke fertility itu bisa diperbaiki pakai si klabet atau si halba ini. Sudah tahu halba? Coba lihat di handphone. Tulis saja klabet atau halba. Bentuknya kecil-kecil ya. Iya. Sudah ketemu? Itu kan bumbu dapur ya. Itu cara makainya direndam. Direndam berapa lama? Setengah harian. Lebih bagus setengah harian. Setelah direndam itu, katakanlah pakai jar, pakai botol apa namanya? Bukan termos, jar itu apa ya? Toples, pakai toples gitu kan, yang segede-gede gini itu, nanti direndam situ. Nanti setelah direndam, airnya dibuang, bijinya itu sudah siap digunakan. Bijinya itu kita nanti konsumsi, ya. Bijinya yang kita konsumsi. Jadi cara mengkonsumsinya gimana? Kalau paling gampangnya, bijinya itu setelah ditiriskan dari air tadi itu, dihancurin,
ya, dihancurin, kasih madu, minum, paling gampang. Berapa kali sehari ya? 1 sampai 2 kali sehari boleh. Atau kalau enggak, boleh juga dengan cara biji itu udah kering kan, udah hancur, setelah disaring tadi itu, hancurin kasih air panas, ya, karena dia padat, biar keluar cepat itu, terus diminum, kasih sedikit sama jeruk nipis. Itu bisa diminum waktu lagi sakit mens. Ya, kalau dia rutinkan minum sebelum mens pun bagus. Termasuk juga bijinya tadi itu, ya. Kalau di India kan mereka semua pakai masala. Masala tuh nggak pakai H. Masala tuh bumbu dasar kalau mungkin bahasa kita. Nah, masala tuh pasti ada kelabat atau halba ini. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya kelabat ini. Tapi cara makainya gitu. Dia harus direndam. Jadi bisa pakai tadi, campurin air, hancurin, aduk sama madu, minum setelah direndam ya bijinya itu, atau dipakein air panas misalkan, dibikin minuman anget juga bisa, atau dicampurkan ke dalam sup dan gak usah banyak-banyak, panas dia soalnya itu. Nah, termasuk kelabat itu ketemu dengan cengkeh. Bisa Anda pakai buat masalah kewanitaan juga. Kelabat ketemu dengan cengkeh. Si fenugreek, kalau nanti lihat kan bentuknya kayak bipolen ya, kecil dia. Itu juga bisa dipakai buat ini, buat kewanitaan, fenugreek. Di samping resep lamanya yang pernah saya sampaikan itu adalah menggunakan kunyit. Tapi kadang-kadang nggak semua orang dengan kunyit cocok. Ya, kunyit, sunyit, serai, jeruk nipis. Nih. Nah, terakhir sebelum kita ke tanya jawab, ada beberapa yang saya mau sampaikan berkaitan dengan langsung ke spesifik apa yang kita butuhkan ya. Contoh mungkin dalam tema promil, ya, tema promil. Ada satu kacang yang bagus banget buat kesehatan sperma itu atau sel telur. Kacang itu namanya walnut. Kemudian di samping itu kita butuh zinc yang kita bisa pakai untuk meningkatkan kesehatan sel telur dan sel sperma. Dapat zinc dari mana? Dari ini bisa, dari biji labu sama ini tadi apa namanya, kuaci, atau pakai oyster tahu kan, yang makanan itu apa, laut gitu kan. Satu lagi kalau ada bisa pakai, Indonesia nggak punya, cuman bagus ini kalau ada. Kalau di Malaysia namanya tongkat ali. Kalau kita di sini mungkin ya mirip-mirip sama pasak bumi. Mirip-mirip sama bumi. Gitu. Atau masih ada ataunya lagi, atau ashwagandha. Gak apa-apa, itu bukan herbal lokal kita.
Cuman ashwagandha itu salah satu herbal yang bagus banget buat menurunkan stres. Karena dia menurunkan kortisol. Itu ashwagandha. Kemudian ini buat rambut. Tadi sudah saya lupa tadi ngomong di depan tadi tentang kulit tadi kan. Ada satu minyak yang bagus namanya minyak kastor. Minyak jarak. Minyak jarak itu salah satu minyak yang buat rambut, buat kulit bagus, termasuk buat ngilangin tadi. Lupa saya ngomong tadi di depan tadi. Tapi buat perambutan ini sebenarnya perambutan, apalagi rambutnya rontok, bisa pakai perbawang-bawangan. Bawang merah boleh, bawang putih boleh, di kulitnya kepala. Atau juga bisa pakai VCO, juga bisa. Atau juga bisa pakai lidah buaya. Ambil lidah buaya, gosokin ini. Termasuk di sini juga nggak apa-apa. Gosokin. Kalau pencernaan, nah nih. Pencernaan tadi kan saya jelaskan, yang pertama serat, yang kedua semua yang fermentasi, makan tiap hari. Semua yang fermentasi, contohnya apa? Tape, tempe, kimchi, sauerkraut, apa itu namanya itu kan? Atau juga probiotik atau cuka juga bisa. Cuka yang paling bagus cuka apa? Cuka kamu. Iya, biar nggak ngantuk. Jadi yang pertama tadi apa bisa apa lagi, nah nanti yang teman kita yang bikin ini nih, susu sapi, susu kambing ini, kalau dia bikin yogurt dari susu kambing, keren. Yogurt dari susu kambing. Yogurt itu bisa dipakai buat dimakan juga bisa. Anda misalkan butuh mau makan, kita kan bikin alpukat yang hancur-hancurin, kasih yogurt, kasih madu, kasih kurma gitu ya, kasih chia seed, atau juga bisa buat olesan di muka. Ya, buat apa ya? Ya gitulah, saya nggak tahu namanya apa. Gitu yogurt. Jadi yogurt atau fermented kan, yogurt kan ada bakterinya tuh, ya. Semua yang hubungan dengan bakteri pasti bermanfaat buat pencernaan kita atau buat kulit, termasuk juga kombucha. Kombucha tahu? Nanti cari tahu lah. Apa itu kombucha? Tanya sama asyikh atau masyikhnya kita sekarang, namanya LGBT wa Gemini. Tanya GPT sama Gemini, kombucha itu apa? Itu fermentasi dari buah-buahan. Ya. Itu kombucha itu teman-teman lah. Itu bisa dipakai kalau ada kelainan kulit, misalkan dia gatal apa-apa, ambil kasa, terus ditempelin ke situ, termasuk luka juga bisa pakai itu, kombucha itu. Dia fermentasi, itu bisa dipakai di situ. Kemudian tadi kalau usus berarti fermentasi pertama, yang kedua apa? Serat. Nah, kalau fermentasi kita nyebutnya mungkin ya jelas produk fermentasi bukan probiotik, tapi probiotik itu biasanya hasilnya fermentasi. Saya nyebutnya probiotik biar gampang, fermentasi. Probiotik ketemu dengan prebiotik namanya simbiotik. Contohnya probiotik ketemu dengan prebiotik, contohnya apa? Atau makanan fermentasi ketemu dengan seratnya namanya contohnya apa? Contohnya Anda makan tempe sama kurma. Tempe kan fermentasi, kurma kan seratnya. Jadi ketika dimakan itu namanya simbiotik. Atau mungkin Anda makan roti gandum atau sourdough pakai yogurt, nah itu ketemu tuh sourdough itu salah satu roti tersehat, sourdough. Nggak tahu di Malang ada yang jual kali ya? Ada kan? Keras rotinya memang, tapi itu penuh dengan bakteri. Bahkan itu orang ADHD, autoimun, kanker boleh makan tuh sourdough, aman. Sourdough, terutama sourdoughnya dibuat dari benar-benar tepung non gluten.
Sebab ada beberapa sourdough dibikin tetap dari tepung gandum. Kalau gandum yang nggak utuh, jatuhnya tetap dia gluten. Itu, ya seperti itu. Kemudian jantung tadi sudah saya jelaskan tadi, ya. Tulang, ini tulang. Tulang tuh dari apa kira-kira? Kalsium. Maka salah satu makanan terbaik bagi tulang adalah semua yang mengandung kalsium tinggi dan mengandung tulang itu sendiri. Namanya apa? Kaldu tulang. Maka kaldu tulang kalau bisa Anda makan, minum, bukan dimakan. Bikin sendiri, beli tulang sapi, tulang kambing, itu bisa Anda masak dalam 6-8 jam dengan api kecil, kasih bumbu sama dia. Nanti cobain ya. Kerjain ini 2 minggu, lihat kulit Anda dan lambung Anda kayak apa jadinya. Pertama, kalau malas bikinnya, beli aja yang udah jadi kaldu tulang. Tulang sapi, kaldu tulang ikan boleh, ikan gabus, ikan toman, atau mungkin tulang dari sapi, kambing juga boleh, yang udah jadi itu misalkan. Lalu makan itu bukan wajib, lebih baik ada vitamin C dari cabai. Jadi makannya campuran cabai sedikit, entah cabai apa, pokoknya nggak perlu, nggak apa, yang penting vitamin C aja. Kemudian apalagi dia butuh zinc. Zincnya itu bisa pakai oyster sumbernya, atau liver, atau hatinya sapi, atau hatinya kambing, atau hatinya ayam. Jadi gambarannya kaldunya itu, katakanlah makan minum segini nih, separuh nih, 100 cc, campurin hati dan tadi siapa namanya, atau kalau nggak oyster atau moluska, dan harus ada cabenya. Makan, coba lihat 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tulang akan lebih kokoh, dan yang paling penting apa, lambung akan bagus. Minum itu gitu ya. Kemudian apalagi, semua yang mengandung omega 3, ikan apa yang paling tinggi kalsiumnya? Teri. Makan ikan teri, ikan kembung, ya. Kata panitia terakhir tulang. Ya udah habis nih. Jadi nggak usah ribet-ribet beli ikan salmon, kita makan ikan kembung saja. Sama ikan yang dipakai buat sarden itu apa? Apa? Yang dipakai buat sarden itu ikan apa namanya? Makarel. Itu juga tinggi kalsium. Ikan itu ya, saya kasih informasinya. Kalau bisa makan semuanya, tulangnya dimakan, kulitnya dimakan, sisiknya dimakan. Kenapa? Fish skin, tulang ikan itu tinggi banget kolagennya. Kulit ikan itu tinggi banget kolagennya. Tulang ikan juga tinggi kolagennya. Sisik ikan juga tinggi kolagennya. Itu kita buang semua. Makanya kalau bisa dibikin presto lebih bagus. Kalau presto kan dimakan semua tuh. Cari ikan yang tadi, yang tinggi kandungan termasuk omega 3-nya kayak kembung atau sarden atau makarel tadi, atau mungkin tongkol juga bisa. Ya. Termasuk juga nanti bikin di rumah ini resep baru. Pakai peptide atau buat kolagen dari getah pepaya lagi bergantung di pohon yang mentah ya, sayat, itunya Anda tampung getahnya ya, getahnya ditampung, katakanlah sampai gelas kayak begini 3/4, lalu sudah ditampung, ambil kulit ikan apa? Lebih bagus hiu kalau ketemu. Ya agak susah, kan bagusnya bikin susah orang.
ikan paus, ikan hiu. Enggak lah, ikan biasa aja lah. Gabus boleh, patin boleh, toman boleh, ikan apa lagi? Pokoknya ikan lah. Kalau bisa jangan ikan tambak, jangan ikan yang makan pelet, ikan yang alami aja. Kan tadi kan 3/4 toh, ya kan? Itunya apa? Getahnya tadi itu, masukin si kulit ikannya. Penuh gitu, nanti sudah selesai, sudah masuk semua, masukin ke kulkas, ditaruh di kulkas 24 jam. Setelah ditaruh dulu, ini ekstraksi namanya. Pakai getah pepaya. Kenapa getah pepaya? Karena getah pepaya itu tinggi enzim papainnya. Papain. Ya. Berarti lawan dari enzim papain apa? Mamain. Udah. Mama. Saya kemarin di mana tuh ya? Oh, di Jawa Barat, saya bilang. Tapi ini ya apa? Jok bapak-bapak. Orang Sunda itu masuk rumahnya dari mana? Saya bilang. Dari depan, dia bilang. Kok lah? Dari samping. Kenapa? Karena kan tulisannya Wilujeng Sumping. Ya, nggak usah dipikir. Itu receh. Oke, nanti airnya diambil, kan nanti ini kan akan terfraksinasi dia. Akan ada yang bening, akan ada yang keruh. Yang diambil yang bening. Itu kolagennya. Kalau sudah ketemu kayak begitu, nanti gimana? Dia bisa dioles, bisa diminum, kepala, tulang, semua bisa. Nanti kita bikin kita lagi ada lagi nggarap produk yang punya albumin tinggi yang berasal dari ikan, gitulah. Nanti kasih tahu aja. Maka banyak-banyak makan ikan, terutama ikan-ikan yang tinggi albuminnya. Contohnya apa? Toman. Kan toman, di bawahnya toman ada gabus.